الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya, dan kita semoga dimudahkan untuk selalu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami minta izin untuk melanjutkan pembahasan berkenaan dengan komoditi riba, terutama masalah pertukaran uang gitu ya. Pertukaran uang dalam artian bisa melalui pembahasan mengenai utang dan yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, kemarin mungkin masih belum tuntas berkenaan dengan hutang yang kita menyesuaikan hutang kita dengan inflasi. Inflasi itu menurunnya nilai mata uang terhadap harga barang dan jasa. Jadi ukuran inflasi itu di bawah 10% masih normal ya. 10 sampai 30 sampai sedang, kemudian kalau sampai di atas 100% namanya hyperinflasi ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita lihat pada zaman kalau menghitung inflasi itu harga, misalnya kalau menghitung inflasi per bulan, maka kita hitung sekarang bulan Desember. Kita lihat nih harga beras misalnya. Harga beras atau serum indeks harga konsumen itu ya, harga barang konsumen itu nanti dilihat bulan November sama Desember dibandingkan. Desember misalnya harga beras misalnya 10.000 misalnya per kilo misalnya. Kemudian sebelumnya bulan November harga beras itu 9.000 ya. Maka ngitungnya adalah bersama sekalian 10.000 dikurangi 9.000 kemudian dibagi 10.000 kali 100% gitu ngitungnya itu ya. Jadi ketahuan nanti berapa persentasenya. Nah, di sini kan kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau ada inflasi yang cukup tinggi antara atau ketika orang berhutang dan ketika terjadi pembayaran itu inflasinya sangat tinggi. Dan memang orang ini dikenal pada zaman sekalian tidak taat dalam pembayaran hutang, artinya lalai, menghilang dan yang lainnya. Ya. Jadi bertahun-tahun dari tahun 1996 dia berhutang. Kemudian dia nggak tahu rimbanya di mana, nggak ada kabarnya. Kemudian dia baru tahun 2022 ini dia bayar, sehingga sangat jauh pada jamaah sekalian. Misalnya nih harga beras misalnya tahun 96 itu hitungannya sebenarnya bukan hanya beras tapi keseluruhan, tapi kita kasih contoh sederhana saja gitu ya. 10.000 per kilogram,
kemudian tahun 2022 misalnya ini harganya 20.000, berarti itu inflasi sudah 100%, hitungannya begitu. Ya. Inflasinya sudah 100%. Itu jelas. Berarti apa? Berarti perlu disesuaikan nilai hutang itu. Ya. Ami Alia. Kemarin udah paham belum ya? Saya ulang lagi ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, ini saya baca dari bukunya guru kita ya, Dr. Irwan Tarmizi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ini kesepakatan ya, bukan ada khilaf, itu nggak ada, kesepakatan. Ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai penutup inflasi kalau inflasinya itu tingkatnya rendah, kurang dari 30%. Jadi kalau ada kenaikan tapi kurang dari 30%, dalam artian misalnya nih, kalau harga suatu barang 9.000 ya, kemudian pada tahun berikutnya itu naik 3.000 atau katakan 2.000 ya, kurang dari 30%, 2.000, maka itu tidak bisa menjadi alasan orang yang punya uang untuk meminta penyesuaian nilai hutang. Ini kalau setahun, kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih seperti itu, maka nggak bisa minta penyesuaian hutang dengan nilai inflasi itu. Ya. Jadi hitungannya gimana Muhsin? Hitungannya sebenarnya ada, kita ikut BPS juga bisa ya. Kita bandingkan saja dari tahun misal kita berhutang sampai sekarang, misal BPS menghitung setiap tahun misal 4%. Ya, misalnya kalau rata-rata 4% setiap tahun tuh naiknya harga barang secara umum, indeks harga konsumen itu misalnya 4% per tahun, maka dihitung saja kalau misalnya 10 tahun dia 40%, jadi lebih tuh ya. Kalau misalnya itu fix gitu terus nggak berubah 4% terus, tapi kalau misalnya 4%, kadang 1%, kadang 2%, nah dan seterusnya, maka itu juga harus dijumlah secara utuh itu. Tapi kalau 30% ke bawah ini ya, jadi kurang dari 30%, mau 29% dan seterusnya ke bawah, maka tidak boleh orang minta, saya ini kan inflasi nih, saya minta kamu untuk membayar menyesuaikan dengan harga sekarang, harga emas sekarang, karena harga rupiah sudah anjlok dibandingkan harga barang dan jasa. Jasa itu apa maksud jasa itu? Jasa itu maksudnya gini, maksud jasa itu katakan sederhananya ya, tukang pijit itu kan jasa tuh. Dia nggak ngasih barang, dia ngasih jasa gitu ya. Tukang ojek juga jasa. Ya. Jadi jual beli dalam Islam itu bukan hanya penjualan barang tapi juga jasa, termasuk juga nyewa rumah. Nyewa rumah ya tahun 96 sama sekarang itu beda. Jadi kita ngomong kalau penjualan berarti masalah barang saja enggak, tapi jasa juga sama. Ya, nanti ada hitungannya, indeks harga konsumen namanya, kalau para jamaah ingin tahu lebih jelas. Nanti ada itu ya. Tinggal dihitung aja. Gitu. Per tahun tuh bagaimana. Kalau mau lebih lengkap ya bisa di BPS ya, Badan Pusat Statistik misalnya. Ya. Nah, para jamaah sekalian, itu kalau 30% ke bawah ya nggak boleh itu. Kalau ya, nah ini ada ketentuan lain nih, sebelum orang juga nggak boleh minta penambahan ya, penambahan utang kalau memang cicilannya per bulan misalnya sudah ditentukan. Misalnya cicilan per bulan 1 juta. Kalau orang bayar KPR misalnya. Ini KPR yang nggak ngikuti bunga bank ya. Kan sebagian KPR itu kan, kredit kepemilikan rumah itu kan mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia. Ini kan tidak seperti ini, bukan itu yang kita maksud. Kalau misalnya orang KPR betul-betul ya yang sifatnya tidak bunga, misalnya memang ada Muhsin, ya bisa saja terjadi. Jadi orang misalnya mau ada lembaga keuangan syariah, dia memberikan kredit ringan untuk KPR. Ya, harga rumah aslinya dari developer misalnya dari developer 200 juta misalnya. Ya. Kemudian oleh
lembaga keuangan syariah ini dijual, misalnya 240 juta misalnya, ya, misal 240 juta dengan tempo bayar 2 tahun, setiap bulan 1 juta misalnya, ya, ini tapi sangat jarang ini ya, misalnya begitu, 2 tahun, ya, setiap bulan 1 juta. Nah kalau misal terjadi tiba-tiba, ya, di tengah jalan inflasinya naik 60% atau lebih, ya, di tengah jalan misalnya udah bayar setahun ternyata tiba-tiba inflasi naik karena apa? Karena perekonomian negara lagi susah. Ya, perekonomian negara susah. Jadi uang itu kan, uang itu kan menggambarkan perekonomian satu negara. Ya. Uang itu menggambarkan perekonomian di salah satu anunya kalau dalam ilmu ekonomi ya. Kalau negara itu ekonominya lemah, maka nilai uang itu apa? Anjlok. Anjlok gitu, maka inflasi jauh. Kayak misalnya tahun 98. Dan nilai rupiah itu apa? Anjlok banget dari dolar. Dan harga-harga juga naik total gitu kan. Secara umum gitu. Lebih dari 100%. Dari tahun 96 sampai kata perbedaan tahun 96 sampai tahun 9 dibandingkan tahun 98 beda banget itu harganya. Ya, naiknya bisa 2 kali lipat, 100% inflasinya. Bisa jadi lebih dari itu. Ya. Terutama nanti kalau orang yang impor. Ya, impor. Kalau misalnya barang impor di zaman sekalian. Ya, misal barang impor ada TV, ada impor built-in ya. Misal impor built-in nggak ada pabrik Indonesia. Misalnya mobil-mobil mewah itu ya, Ferrari dan yang lainnya. Itu yang dulunya harganya mungkin 1 miliar langsung 2 miliar karena mengikuti harga dolar. Ya. Jasa juga sama, jasa haji, jasa umroh. Karena mengikuti dolar, maka apa? Naiknya travel juga menaikkan apa? Sesuai dengan harga dolar. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kata kembali ke masalah KPR tadi, sudah fix nih. Pokoknya dihitung 2 tahun, setiap bulan 1 juta sampai 240 juta, 10 tahun ya? 20 tahun apa? 20 tahun ya? 20 tahun ya? Supaya 240 juta. 20 tahun ya? Katakan tadi kan harga 200 juta, kemudian dinaikkan oleh lembaga keuangan syariah menjadi 240 juta, tapi bayarnya per bulan 1 juta. Maka berarti 20 tahun. Ya. Ya. Maka tiba-tiba setelah 10 tahun naik ini. Oh, lembaga keuangan syariah minta naikin dong. Sekarang dolarnya lagi naik nih. Nggak bisa. Kan udah fix 1 juta. Ya meskipun inflasinya apa? Sudah melebihi 60% harga barang misalnya. Karena harusnya udah ngitung dari awal. Ya, ngitung dari awal. Ngitung musim, tapi ternyata tiba-tiba ekonomi hancur, lebur gitu. Tiba-tiba. Ya karena kan nggak bisa menjamin itu. Kalau negaranya ini ekonomi hancur, ya otomatis misalnya mata uangnya juga anjlok drastis ya. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa dimintai untuk naik. Karena apa? Karena sudah tahu dia resikonya. Meskipun lebih dari 60%. Kemudian termasuk juga, para jemaah sekalian, kalau orang itu kerjasama, bagi hasil, saya misalnya mau mendanai Amin Nabil nih untuk bisnis pengembangan bisnis kebab misalnya. Ya. Misalnya 10 juta. Dengan apa? Dengan bagi hasil 20% misalnya ya, dari setiap tutup buku dari laba. Ya. 20% dari laba. Kemudian ternyata nilai rupiah jatuh dan anjlok. Dulu waktu saya ngasih modal itu bisa beli bahan-bahan untuk untuk kebab selama sebulan. Tapi gara-gara anjlok ya setengah bulan juga nggak nyampe gitu ya. Maka saya bilang, Amin Nabil, saya minta bagi yang lebih dong supaya saya nggak rugi. Nggak bisa.
karena memang sudah ada kesepakatan itu, dan memang saya punya akses untuk otak-atik uang itu di saat bagi hasil, kerjaan bagi hasil. Ya. Jadi kalau para jamaah sekalian, kalau orang yang ini sisi yang ketiga nih, yang nggak boleh kita menaikkan meskipun inflasi lebih dari 60%. Kalau orang yang kita hutangi itu memang orang yang jujur dan dia nggak pernah telat bayar cicilan, ya, nggak ada kelalaian, maka sekali lagi tidak boleh meminta untuk penyesuaian nilai supaya sama dengan inflasi, ya. Nah, kemudian selain itu, kalau misalnya para jamaah sekalian, kalau orang itu, sekali lagi, kalau orang itu lalai, ya kayak tadi tuh yang lari gitu ya, atau utang zaman SMA ke koperasi, tapi nggak dibayar-bayar sampai 10 tahun, 20 tahun, ya, tobatnya sekarang misalnya, ya kalau harga gorengan zaman itu ya beda dengan zaman sekarang, lebih dari 60% inflasinya, ya harus disesuaikan, karena apa, ini ada kelalaian di situ. Ya, ada kelalaian. Ya. Maka ini menjadi masalah. Nah, ulama beda pendapat antara kalau selain itu. Misalnya jadi kalau 30%, antara 30% sampai 59% misalnya, atau 60%. Antara 30 sampai 60 ini beda nih. Range antara 30% sampai 60%. Ulama beda pendapat nih. Bagaimana kalau yang naiknya itu, inflasinya itu antara 30% sampai 60% diantaranya ya. Maka mereka apa? Beda pendapat. Ada yang mengatakan, yang pertama nih, pendapat pertama, harus disesuaikan dengan inflasi. Yang kedua, nggak boleh disesuaikan dengan inflasi. Dan yang ketiga adalah bagi rugi. Ini pendapat ketiga yang cukup kuat ya. Bagi rugi. Maksudnya bagi rugi gimana? Yang berhutang bayar separuh, yang memberi utang bayar separuhnya untuk kerugian ini. Misalnya gimana? Misalnya gini. Misalnya para jamaah sekalian, utangnya itu 100 juta ya, dalam dalam bentuk semen misalnya. 100 juta dalam bentuk semen. Kemudian ada kelalaian di sini. Ya. 100 juta dalam bentuk semen. Dulu ketika berutang itu ya, 100 juta ini bisa beli semen misalnya 100 misalnya 100 sak semen misalnya. Ketika dia ketemu dan mau bayar utang, inflasinya tinggi, 100 juta itu cuma bisa dapat 50 misalnya. Atau 60 lah ya. Nah, di sini berarti ada 40% kenaikan inflasinya. Inflasinya 40%. Nah, di sini 20% dibayar oleh si pemberi utang. Maaf, yang berhutang. Kerugiannya 20% dibiayai. 20% ya itu kerugian ditanggung oleh si pemberi hutang. Gitu. Ini jadi istilahnya apa? Istilahnya ini bagi rugi. Ya. Memang si pemberi hutang seakan-akan didolimi, tapi ini masalahnya adalah masalah yang tidak bisa diprediksi sebenarnya secara pasti gitu ya, karena keadaan politik keadaannya itu nggak bisa diprediksi, karena kadang-kadang politik berefek kepada ekonomi. Misalnya nih gini para jamaah sekalian, kalau nggak stabil politik, seperti misalnya nih, misalnya ya contoh, satu negara perebutan kekuasaan tuh kudeta misalnya ya, misalnya terjadi kudeta ya, kemudian nggak jelas siapa yang memimpin ya, seperti di Libya misalnya ya.
Akhirnya efeknya kemana ke ekonomi? Ya para investor cabut dari misalnya suatu negara tersebut, modalnya juga ditarik keluar. Ya. Kemudian pabrik-pabrik tutup, banyak orang nganggur. Ya. Akhirnya kepercayaan publik kepada negara itu pun turun, termasuk juga investor luar negeri. Akhirnya nilai tukar uang, ya, nilai uangnya itu juga otomatis turun ya. Uang itu kan jaminan negara pada zaman sekalian. Uang itu adalah jaminan negara. Jadi kalau kalau uang itu nggak ada yang jamin, otomatis apa? Hancur lah. Ya. Kalau emas kan beda. Emas itu di datnya itu ada nilainya. Perak juga di datnya ada nilainya. Maka dia berdiri sendiri meskipun nggak ada pemerintahan. Ya. Buktinya apa? Di zaman Nabi misalnya, ketika belum diutus, itu kan orang Quraisy. Siapa yang memerintah orang Quraisy? Hanya suku-suku itu aja, nggak ada negaranya, gitu kan? Ya, nggak ada negaranya. Dia nggak masuk Persia dan nggak masuk Romawi secara secara resmi gitu ya. Kan zaman itu kan yang paling besar apa? Dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Ya, Persia yang pusatnya di Iran, Romawi yang pusatnya kala itu di Turki. Ya, dekat Turki itu ya. Ya, bukan Romawi yang Italia ya, beda. Ya. Nah, Mekah itu nggak masuk mana, tapi dinar dan dirham itu tetap dipakai gitu. Ya. Dinar itu memang waktu itu terbitan dari Romawi. Persia menerbitkan dirham. Ya. Sekarang nih masih ada kata dirham di Dubai ya. Mata uangnya dirham. Tapi bukan dirham yang model zaman dulu ya, dirham sekedar nama saja. Cuma yang menjamin adalah Dubai itu ya. Ya. Nah jadi beda ya pada masa sekarang. Kalau uang itu seperti itu. Ada namanya fulus. Fulus itu mata uang yang terbuat dari perunggu atau nikel. Tapi nggak semua nggak berlaku secara umum nih ya. Makanya dalam madhab Syafi'i secara khusus itu fulus itu nggak ada zakatnya secara khusus, kecuali dia diperjualbelikan dan nggak ada riba di situ. Meskipun orang kadang-kadang beli pakai itu, tapi nggak semuanya orang mau menerima fulus. Tapi kalau emas sama perak orang mau tuh. Ya. Sekarang gimana kira-kira? Kalau perak mungkin orang nggak mau tuh, tapi kalau emas kayaknya mau. Antum beli nih kebab, mau nggak terima emas orangnya? Pak ini emas ya, Pak. Satu koin. Mau nggak kira-kira? Ya, ada suratnya nih. Dapat berapa emas nih? 1 gram. Ya, 1 juta misalnya. Dapat berapa kebab? Tapi orang mau. Kemungkinan besar mau, kalau saya nggak punya duit, saya nggak bawa duit, saya punya emas nih. Ya. Emas 24 karat 1 gram. Kayaknya mau orang. Itu hebatnya. Makanya kan inflasi ini nggak dikenal kecuali gara-gara ya itu tadi. Karena beda dengan emas. Emas itu 1 dinar zaman dulu bisa beli kambing. Sekarang 1 dinar juga bisa beli kambing, itu aja. Nggak berubah gitu maksudnya. Jadi nggak melemah gitu nilai tukarnya itu loh. Ya, nilai tukarnya itu nggak berubah. Nah, itu pada zaman sekarang secara umum ya. Ini masalah riba juga karena nanti ada masalah talangan haji juga di sini ya. Ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi karena ini ada hubungan juga nanti seperti pertukaran uang. Termasuk juga nanti cashback. Orang beli rumah 1 miliar. Setelah nyicil ada cashback 50 juta misalnya. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? 1 miliar ya, 1 miliar. Mungkin kalau sudah selesai cicilan ada cashback 50 juta. Ini ulama beda pendapat juga nih cashback ini. Karena ini hubungan dengan masalah riba. Seakan-akan tukar uang dengan uang, tapi tidak cash. Karena si nasabah misalnya
Dia kan nasabah ini biasanya pakai lembaga pembiayaan. Dia nggak bayar cash, nggak bisa bayar cash. Ya, nggak bisa bayar cash. Ya, maka dia rumah dibeli dulu oleh si lembaga keuangan syariah misalnya, LKS. Ya. Kemudian baru dijual lagi ke si nasabah. Itu harusnya begitu ya Pak sahabat sekalian. Jadi idealnya jangan kita DP ke developer. Paham ya? Karena nanti kalau DP ke developer, berarti kita seperti akad dengan developer. Ya. Maka biarkan pihak lembaga keuangan syariah yang membeli, ya. Kita tentukan mana yang mau kita beli, kita laporkan kepada lembaga keuangan syariah. Modal juga sama, ya. Modal juga sama, modal bisnis juga sama, harus dia yang membeli dulu lembaga keuangan syariah. Nah nanti ini kembali ke masalah kita. Jadi cashback itu 1 miliar, dia nyicil, kemudian mau lunas dikembalikan 50 juta. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ini haram karena tukar uang dengan uang, tapi enggak cash. Tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam ini boleh. Ya. Karena apa? Karena sama seperti dalam suatu riwayat, barang siapa membeli budak dan budak itu punya harta, maka harta budak itu menjadi milik si pembeli, kecuali kalau si penjual mensyaratkan bahwasanya harta si budak itu tidak ikut disertakan dalam akad jual belinya hamba saya ini. Iya. Nah ini budak itu kan zaman dulu ya, atau hamba saya itu kan dia punya uang, berarti kan penyerta ini uang ini atau harta penyerta. Jadi orang itu aslinya beli hamba sayanya, bukan beli uangnya. Ya sama orang beli rumah juga bukan beli cashbacknya, beli rumah. Cuma memang dia penyerta saja ini si cashback 20 juta ini. Maka ini apa? Bukan termasuk tukar menukar uang. Mal Pak, kalau tanya kan? Itu kan dari cashback ya. Cashback gimana? Gimana? Cashback gimana tuh? Yang barang gadaian dikembalikan kembali kepada pegadaian. Barang gadaian contohnya gimana nih? Apa contohnya nih barang? Leasing. Ya apa barangnya contohnya apa nih? Seperti apa? Kredit mobil. Kepada leasing. Leasing yang sebenarnya dia itu kredit ke leasing. Leasing misalnya saya mau beli mobil. Saya ngomong ke leasing gitu. Leasing beli ke dealer. Ya. Udah selesai nih. Selesai. Antara dealer dengan leasing udah selesai. Dah. Kemudian saya nyicil ke leasing gitu. Kemudian saya nggak mampu terus mobil itu saya gadaikan ke leasing. Berarti nambah lagi utang kan utang belum beres. Terus hitungannya gimana? Secara ekonomi gimana? Saya nggak paham. Untungannya apa dia? Lease back, iya leasing back, dikembalikan dileasingkan lagi gitu. Istilahnya berbeda. Lease back, sebentar, saya cuma bayangkan dulu karena nggak salah bayangan saya ini. Saya baru tahu. Bukan dia utang katakan udah bayar 100 juta misalnya ya. Harga mobil total 200 juta misalnya. Kemudian dia nggak mau bayar. Terus mobil itu nanti diambil oleh leasing atau tidak, tetap saya yang pegang. Tapi keuntungan buat leasing apa tuh? Mendapat uang lagi dari si penggadai. Jadi nambah lagi utangnya, jadi nggak 100 juta nambah lagi. Ya itu apa istilahnya? Nabi SAW mengatakan, tapi nanti dia hitungannya gimana tuh? Karena 100 juta nih, dia hitungannya digadaikan lagi ke leasing, dia dapat uang untuk apa? Uang itu untuk bayar cicilan dia gitu. Kan dia nggak mampu bayar nih, Pak Ami. Nggak mau bayar, saya kan nggak mau bayar nih 100 juta, tapi habis itu nggak kuat, mungkin dipecat dari kerjaan atau gimana gitu. Kemudian mobil itu tetap saya pakai, tapi BPKB saya sekolahkan lagi. Kan belum saya terima. Biasanya kan mobil itu kan gimana? Belum kan nggak dapat BPKB bukan? Iya. Terus gimana cara leasingnya lebih lagi?
Leaseback. Enggak ya, jadi saya bingung dari sisi leasingnya apa? Apakah dia nanti dapat, misalnya kan utang saya 100 juta, berarti nanti utang saya nambah lagi gitu. Nambah karena saya gadaikan lagi, saya pakai lagi, berarti utang saya enggak lebih banyak lagi gitu. Bukan 100 juta. 150 juta gitu. Gitu enggak kira-kira? Diperpanjang, tapi sekedar istilahnya cuma formalitas saja gitu ya, leaseback itu. Tapi intinya diperpanjang, tapi ada tambahan itu ya. Oh iya. Ya ini namanya kalau dalam istilah Arab jahiliyah dulu itu, bukan orang Arab dulu ya. Andirni azid gak? Kasih saya tempo, maka saya akan menambah untuk kamu hutang saya. Kalau kata orang Arab, andirni azid gak? Kasih saya tempo lagi, saya nambah kamu. Nambah lagi utangnya itu. Ya ini tidak boleh gitu ya. Caranya yang boleh gimana? Yang boleh misalnya gini. Ada dua cara kalau kita nggak mau bayar ya. Yaitu jual bersama. Ya, jual bersama mobil itu. Ya. Misalnya kan tadi 200 juta harga mobil. Saya sudah nyicil udah 100 juta. Ya, 100 juta. Kemudian saya nggak mampu lagi untuk bayar. Maka dijual nih barang nih. Misalnya Innova misalnya. Dijualnya ke pihak ketiga. Kalau laku misalnya 200 juta, maka 100 juta dikasihkan kepada leasing, ya saya 100 juta dikembalikan, nggak diambil semua oleh leasing. Kalau lakunya 100 juta, ya semuanya berarti milik leasing, saya nggak dapat apa-apa. Berarti cicilan saya 100 juta hilang sudah. Ya. Kalau laku 150 juta, berarti 100 juta buat leasing, 50 juta buat saya. Bisa enggak? Tapi ini kalau idealnya yang syar'inya ya, tapi nggak tahu yang saya nggak paham kalau misalnya yang di sana. Setahu saya sih ada yang mengatakan dia semua mungkin cerita total udah nggak ada lagi pengembalian gitu ya. Nggak ada lagi pengembalian untuk si konsumen ini atau nasabah ini. Ya. Rumah juga mungkin begitu. Ya. Tapi ada yang unik. Ada salah satu kawan itu dia kredit rumah di dekat stasiun Depok ya. Dia udah nyerah nih, nggak mampu bayar karena per bulan itu menurut dia berat, yaitu 4 jutaan gitu ya. 4 juta lebih lah. Ya 4 juta lebih. Kemudian dia bilang, udah deh saya nyerah deh. Saya kembalikan semua buat kamu deh, Bang gitu. Ya. Tapi banknya nggak mau, ayo Pak kita terus maju bersama gitu. Maksudnya bayarlah terus gitu. Terus gitu. Balik ke sana sekali, 2 kali gitu terus ya. Atau dipingpong ke sana kemari gitu. Ini faktanya, saya nggak bohong ya. Kata cerita dia sih seperti itu. Ya. Saya nggak tahu. Padahal sebenarnya kan ya secara logika ngapain nunggu orang ini, sebenarnya dijual kan juga bisa gitu ke orang lain kalau emang dia mau gitu ya. Padahal orang udah nyerah bendera putih. 5 kali datang, nanti kita berjuang bersama Pak. Gitu. Semua saya suruh bayar lagi gitu, cicilan dilanjutkan cicilan, nggak mampu. Padahal ya. Apalagi suku bunganya itu mengikuti suku bunga floating ya. Floating itu mengambang. Bukan fix ya. Bukan fix ya bukan yang tetap itu ya bunganya. Tapi udah floating gitu. Ya. Kalau jual beli hak waris boleh nggak? Boleh kalau memang sudah meninggal orang tuanya atau yang warisnya. Belum dibagi kan? Boleh. Misalnya warisannya bentuknya rumah. Ya, warisannya bentuknya rumah. Kemudian saya bilang ke saudara, bagian gua lu belilah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kalau dia butuh duit. Enggak apa-apa. Cuma kalau pada pihak lain jadinya agak ribet dari sisi jadi nanti kalau jual itu kan rumah kan nggak bisa dibagi sebenarnya. Kalau rumah itu nggak bisa dibagi. Gimana cara bagi rumah? Nggak bisa. Satu rumah dibagi 3 orang, 2 orang aja susah. Ini dapat kamar sebelah kanan, nggak bisa, susah. Gentengnya susah. Paling nilainya gitu ya. Ya nilainya. Jadi orang sama juga tanah juga sama, nggak bisa dibagi. Yakin mungkin fisiknya nggak bisa dibagi karena tanah yang di pinggir jalan sama belakang beda. Jadi beda. Kan gitu. Kalau misalnya 4 orang, ada yang bagian belakang kan nilainya lebih kecil. 2 orang bagian depan. Gimana hitungannya susah juga gitu ya.
Ya, agak susah, makanya paling nilainya gitu. Nah, kalau dijual ke orang lain gimana Muhsin? Ya boleh saja, kalau ya, sebenarnya namanya syuf'ah namanya. Sebenarnya kalau kita ini punya, kalau aturannya syuf'ah itu, kalau kita punya barang bersama yang bisa dibagi, itu yang berhak untuk mendapatkan penawaran adalah serikat kita. Serikat kita itu orang yang ya bersama kita tuh. Jadi kalau kita nggak ngomong ke orang serikat kita langsung jual ke orang luar, itu serikat kita ini syarik namanya dalam bahasa Arab itu apa ya? Kongsi kita. Ya kongsi kita itu berhak untuk membatalkan itu kalau dia mau. Ya, kalau dia mau beli. Ya, kecuali dia penawarannya rendah, nggak sesuai harga pasar. Itu kan mendolimi. Nah, warisan ini sekali kalau, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan sudah muwarisnya atau pewaris, orang yang yang punya harta sudah meninggal, tapi kalau belum meninggal masih hidup sudah, bah ini saya dapat sekian, bah ini saudara, ini nggak boleh itu ya. Bisa jadi orang anaknya duluan gitu. Iya. Kok bisa gitu maksudnya? Bisa jadi kecelakaan atau gimana nggak tahu kita nasibnya. Ya, bisa jadi apa? Ya malah bapaknya yang mewarisi anaknya. Ya. Bahkan sampai kakek pun bisa mewarisi cucunya. Kalau nggak ada bapak itu. Ya. Karena satunya mesin tua, kan mesin tua masih bagus tuh. Yang mesin muda kadang nggak dirawat, cepat meninggalnya gitu. Ya. Jadi mesin tua dulu makannya dijaga, makanya dia panjang umur gitu. Bisa aja gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi itu boleh aja, dan juga kalau istrinya 4 juga harus rata gitu ya. 1/8, 1/4, tapi masing-masing rata. Ya. Jadi banyak hal, bahkan istri siri pun dapat, yang penting sah ya. Yang penting sah. 8 itu per orang atau dibagi 4? Jadi gini, misalnya istrinya 4, ya, maka 1/4 dibagi 4. Udah 1/4 dibagi 4. Bukan dia sama masing-masing 1/4 enggak. Jadi penuh dari Asasnya monogami saja. asal apa itu? Asal nikah. Asasnya satu. Oh iya, berempat. Iya, hitungannya begitu. Hitungan duitnya ya. Hitungan duitnya begitu. Anak meskipun anak itu kalau anak itu hasil nikah siri, mungkin nggak ada aktenya, tetap dapat selama nikahnya itu sah secara agama. Makanya kan harus hati-hati. Jangan sampai ada orang itu menjaga kehormatan tapi tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kehormatan di mata manusia, tapi perhatian di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi warisan ini pada zaman sekarang memang kompleks sekali. Ada orang yang suka menunda warisan. Kenapa? Karena nggak enak dengan ibu. Udah adzan ya. Ya. Sebelum saya lanjutkan lagi ke pertanyaan. Jadi masalah ini pada zaman sekalian juga berlaku untuk turunannya. Jadi tepung beras ditukar dengan tepung beras yang jenisnya beda, misalnya beras rojo lele ditumbuk, dimasukkan mesin jadi tepung. Beras raskin juga dimasukkan mesin jadi tepung juga. Ini juga tidak boleh ditukar kecuali sama. Meskipun sudah berubah bentuknya. Ya kecuali kalau tepung gandum misalnya ya, dicampur dengan ditukar dengan tepung beras itu berbeda, berbeda. Ya. Dengan catatan harus cash. Ya. Jadi emas pun sama. Jadi kalau emas itu memang bentuknya katakan gelang atau cincin, ya udah berubah bentuknya, tapi sama-sama 24 karat. Ya. Beratnya harus apa? Jadi berarti harus sama berarti kalau mau ditukar, kan gitu. Jadi perubahan bentuk tidak merubah hukum, begitu. Nah kembali kepada tadi leasing juga. Jadi solusi leasing ini memang agak berat dalam artian kalau udah terlanjur ya. Kalau terlanjur, ya, tadi bisa dilakukan adalah tadi menjual barang, rumah atau kendaraan, kemudian untuk bayar utangnya itu. Apalagi kalau utangnya utang riba,
Kalau utangnya utang riba maka harus segera berlepas diri gitu. Ya. Kalau masih mampu gitu ya. Kalau nggak mampu kan berarti apa ya berharap semoga Allah ampuni gitu ya. Kalau nggak mampu lagi. Ya. Masuk juga nanti masalah pensiun. Pensiun ini kan uang pensiun. Uang pensiun ini kan di sebagian itu hasil dari pengembang deposito. Sebagian itu dari potongan gaji karyawan. Sebagian bisa jadi dari subsidi pemerintah. Maka yang halal ini, yang halal adalah yang hitungannya dari potongan gaji sama subsidi pemerintahnya. Adapun hasil deposito kalau dia sifatnya ribawi ya, maka ini apa teman sekalian? Ya tentu nggak bisa digunakan. Maka ini untuk orang fakir miskin atau untuk fasilitas umum, ya. Jadi sampai sebegitunya. Kalau dia sendiri fakir miskin ya boleh diambil. Kalau dia sendiri fakir miskin ya. Kalau dia sendiri fakir miskin ya boleh diambil sama dia. Kan gitu. Fakir miskin apa ukuran fakir miskin? Ukurannya adalah ya katakan kebutuhan dia per bulan untuk kebutuhan pokok ya. Pada sekali misalnya dia dan keluarga misalnya ya ini kebutuhan pokok ya 4 juta. Nah pemasukannya 3 juta. Ya, maka dia hanya boleh ambil yang sifatnya 1 juta ini misalnya untuk selama setahun misalnya. Kalau memang itu atau untuk yang menutupi saja. Tapi kalau misalnya betul-betul nggak ada berarti 4 juta boleh diambil sama dia. Tapi kalau misalnya kekurangan hanya 1 juta maka dia hanya boleh ambil 1 juta. Sisanya dikasihkan kepada fakir miskin misalnya. Gitu. Ya. Kalau misalnya tadi warisan, pensiun kan tetap jalan nih. Untuk siapa ini? Yang halal kalau memang sudah ditentukan oleh pihak pihak pemerintah misalnya bahwasanya ini untuk anak dan istri saja, maka yang lain nggak boleh menerima. Memang dari awal itu berarti hadiah. Dari awal memang itu hadiah untuk anak istri gitu ya. Tapi kalau nggak ditentukan ya misalnya untuk keluarga ya berarti ini bagi waris modelnya. Ya. Bagi hasil di lembaga keuangan syariah juga boleh dengan catatan para jemaah sekalian. Modelnya adalah kalau dia rugi, kita rugi. Kalau dia untung, kita untung persentasenya. Ada nggak seperti itu? Kalau dijamin untung berarti nggak boleh. Ya. Titipan kita nih, di lembaga keuangan syariah, uang kita nih, masuknya titipan kah ataukah investasi? Di buku tabungan itu apa? Akad yang terpakai apa? Harus jelas. Hah? Nggak jelas. Biasanya ada pilihan, mau wadiah nggak Pak? Ataukah mudharabah bagi hasil? Nah, kalau misalnya mudharabah itu tapi dibilang modalnya aman, ya berarti pilih wadiah misalnya. Titipan. Wadiah itu titipan aja, jadi nanti istilahnya ya kita kena potong-potong aja gitu ya untuk administrasi per bulan dan sebagainya, untuk biaya ATM dan yang perawatan biaya ATM dan yang lainnya nggak ada. Hah? Ada apa? Administrasi itu boleh kalau misalnya real. Kalau administrasinya itu mengikuti uang, ada nih operasi simpan pinjam misalnya. Ada uang administrasi, tapi nggak real. Dalam artian gimana? Boleh deh kamu utang, ya, boleh kamu utang, tapi ada uang administrasinya. Kalau ini contohnya, maaf nih ya, mungkin ini sebagian orang nih dalam sebagian tulisan itu terangan haji. Kalau orang dia kan nggak mampu bayar cash nih, dia minta tolong lembaga keuangan untuk nalangin hajinya nih, biaya haji. Ada beda antara kalau yang dia minta talangan itu 10 juta atau 12 juta atau 20 juta misalnya. Ya. Uang administrasinya beda-beda. Jadi uang administrasi ini nggak real kemungkinan besar. Kenapa? Karena mengikuti jumlah utangnya. Nah, uang administrasi ini juga penting juga pada uang administrasi juga bisa menjadi jadi gampangnya itu kalau utang piutang ya. Ada juga contoh lain para jemaah sekalian, uang administrasi memang juga kita harus bayar. Wajib kita bayar. Misalnya nih, saya berhutang kepada Ami Ali misalnya. Ami Ali saya mau utang dong. Berapa Musin?
1 juta. Terus beliau transfer ke saya 1 juta, tapi plus 6.500 karena beda bank. Nah, gimana uang 6.500 ini? Saya harus bayar ke beliau 1.6.500. Bukan riba ini namanya. Paham ya Pak Jamal sekalian ya? Kalau misalnya saya pergi nggak tahu kemana, saya pulang kampung, saya lalai gitu ya. Saya lalai bayar utang kami ini, pulang kampung saya Jawa Timur. Kemudian beliau menyusul saya ke kampung saya, ya menyusul ke kampung, naik pesawat, ya makan di hotel di Jawa Timur sana. Supaya saya bayar, akhirnya saya harus bayar karena nggak utang kebasah gitu. Saya harus nanggung tuh biaya beliau ke Jawa Timur, bukan riba nih, paham ya Pak sekalian ya? Ya, paham? Ya, bukan riba. Biaya real beliau, pesawatnya berapa, balik. Ya. Kemudian apa? Hotelnya. Ya. Jadi kenapa? Karena kesan saya, bukan riba. Ya. Karena dia nggak untung, beliau nggak untung. Ya. Riba itu kalau menguntungkan. Nggak untung, kan ngeluarin duit nih untuk ngejar anak nih. Paham ya? Jadi memang nggak semua penambahan itu dihitung riba, banyak hal gitu, ada beberapa kondisi. Maka administrasinya juga sama, administrasi di koperasi simpan pinjam, dilihat nih administrasi apakah real atau enggak. Kalau misalnya betul-betul untuk real ya, misalnya untuk penulisan, kertas dan yang lainnya sudah nggak ada masalah. Boleh makanya. Gitu. Kalau koperasi simpan pinjam mau nggak riba, tapi kalau pakai administrasinya nggak untung sama sekali, nggak bisa biayai pegawainya, ya sudah koperasi simpan pinjam itu nggak minjemin duit, minjemin barang, menjual barang lah yang diinginkan oleh para anggotanya atau non anggota. Kamu butuh apa sih sebenarnya? Butuh beras, ya. Saya nggak bisa minjemin kamu uang, saya akan beli beras, nanti kamu beli dari saya dengan margin, ada keuntungan. Itu terserah tuh. Nanti kamu nyicil ke saya bayar berapa untuk beras ini. Motor juga bisa, mobil juga bisa. Ya. Jaminannya apa? Bisa jaminan surat tanah atau BPKB motor sendiri atau BPKB mobil jaminannya. Gitu. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Aman ya? Jadi insyaallah pada masa azzamualaikum. Jadi kita tinggal kitanya sebenarnya. Memang sekali lagi kita nggak bisa lepas ya dari zaman sekarang, nggak bisa lepas dari riba. Artinya mungkin tempat kerja kita ya naruh uang di bank tujuannya untuk payroll itu apa sih? Iya apa namanya? Nyimpan supaya jadi banknya akan bagi-bagi transfer langsung, dari kita cuma store nomor rekening aja. Itu kan otomatis kadang-kadang ada ya otomatis dari banknya itu ada fee buat si perusahaan. Sekolah juga sama. Sekolah ya kita nyekolahkan anak kita transfernya kemana? Ke rekening ya bank dari sekolahan. Ya, bisa jadi itu pakainya nggak cari. Jadi begitu. Tapi bukan berarti kita kalau gitu nggak bisa lepas. Itu sekadar aja nyebur, nggak gitu juga. Kita berusaha untuk apa? Semaksimal mungkin untuk menjauhi. Tapi kalau kita nggak bisa jauhi ya sudah gitu ya. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Gitu ya. Bukan karena kalau nggak gitu ya kita bisa juga gitu ya. Ya anak kita di pesantren atau gimana ya ternyata kita nggak bisa juga kirim seperti itu. Kalau bisa masih bisa pakai zaman dulu wesel, tapi ya pesantren bisa mau cepat gitu ya. Nggak susah juga. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga saja Allah mudahkan usaha kita dan semoga saja para jamaah sekalian diberikan rezeki yang halal, barokah dan banyak. Dan semoga para jamaah diberikan rezeki kesehatan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang bermanfaat. Semoga orang yang sakit dari keluarga kita atau dari kita diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan kesembuhan segera karena Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan.
Apabila ada keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah berikan rahmat kepada mereka, dan semoga Allah mudahkan mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita tutup ngafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.